Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Bertemu kali ini bersama Pak Roni. Kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pembelajaran daring yang telah kami lakukan beberapa bulan lalu di kelas 1. Nah, seperti kita ketahui saat ini satu semester ke depan kita akan melakukan pembelajaran dari rumah atau daring. Nah, semoga dengan beberapa sharing ini kita bisa mendapatkan manfaat atau inspirasi baru dalam mengadakan pembelajaran daring untuk siswa-siswa kita. Oke, dalam keadaan normal biasanya pembelajaran daring itu kita sebut dengan e-learning ya. Nah, dalam e-learning itu sendiri ada dua pembelajaran yang terjadi, yaitu bisa sinkronus ataupun asinkronus. Sinkronus itu sendiri adalah pembelajaran yang terjadi secara online, tapi guru dan siswa-siswa lainnya bisa berinteraksi satu sama lain. Contohnya, kalau sekarang ini yang lagi ramai adalah penggunaan dengan media Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan video live streaming yang dimana pesertanya bisa live chat secara langsung, itu juga bisa termasuk dalam metode sinkronus. Kemudian yang satu lagi adalah metode asinkronus. Asinkronus ini lebih berpusat kepada siswa. Jadi penyedia pendidikan, penyedia media pembelajaran menyiapkan pembelajaran di media internet yang nantinya bisa diakses dengan bebas oleh para pembelajar atau pesertanya. Nah, aksesnya itu sendiri bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pesertanya sendiri, jadi bisa kapan saja. Beda dengan sinkronus tadi, harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, sinkronus ini bisa bentuknya seperti video pembelajaran yang ada di YouTube yang bisa diakses kapan saja, kemudian tugas-tugas online yang bisa dikerjakan atau dikumpulkan dalam tenggat waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan lihat pembelajaran daring yang telah dilakukan kemarin beberapa bulan di kelas 1 SD Takmirul Islam Surakarta. Nah, dalam pembelajaran tematik terutama di kelas 1 kemarin kita melakukan dengan beberapa metode asinkronus, yaitu membuat podcast untuk buku tematik, kemudian ada video pembelajaran, setelah itu juga ada tugas online. Nah, mari kita lihat satu-satu mulai dari podcast buku tematik. Ya, kita lihat dulu podcast itu apa sih sebenarnya. Sebenarnya podcast itu adalah asal katanya itu dari kata iPod dan broadcast. iPod itu kita ketahui adalah mesin pemutar MP3 ya dulu ya, pendahulunya iPhone. Jadi hanya bisa memutar file audio, musik ataupun suara, dan broadcast atau siaran. Jadi iPod dan broadcast jadinya podcast. Jadi secara sederhana itu adalah siaran suara atau siaran radio, program radio yang biasanya didengarkan di iPod. Istilah podcast sendiri mengalami perluasan makna ya, di mana video pun bisa termasuk podcast ketika kontennya itu sendiri lebih berfokus kepada audio, bukan videonya sendiri. Nah, yang kami lakukan di kelas 1 kemarin saat pembelajaran daring adalah membuat podcast di mana guru-guru membahas buku tematik, tapi lebih berfokus dari segi audio. Jadi yang tampil di layar itu hanya tampilan bukunya dan suara guru-guru yang membahas buku tersebut. Jadi itu bisa kita sebut sebagai podcast pembelajaran untuk buku tematik kelas 1. Mengapa kami memilih podcast buku tematik untuk sebagai sumber utama untuk pembelajaran di kelas 1? Yang pertama adalah kita ingin membuat sebuah struktur pembelajaran yang lebih mirip dengan struktur saat di sekolah, atau di sini kita karena acuan utamanya adalah buku tematik, jadi struktur pembelajarannya kami masih mengikuti struktur dari buku tematik. Yang kedua adalah dengan adanya podcast ini dapat membantu terutama orang tua memahami buku tematik. Yang ketiga, pembuatan podcast itu sendiri sangat mudah dan cepat, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dan proses ataupun sumber daya yang tidak terlalu banyak, kita bisa membuat banyak podcast untuk disebarkan kepada anak-anak. Mari kita lihat satu-satu poin-poin ini seperti apa. Oke, yang pertama struktur. Nah, seperti kita ketahui buku tematik itu biasanya terbagi dalam tema, kemudian dalam satu tema atau satu buku itu terdapat subtema,
kemudian di bawahnya lagi akan ada pembelajaran. Nah, di sini kami mengambil struktur dari buku tematik sendiri untuk membuat podcastnya. Jadi setiap satu video podcast itu adalah berisi satu pembelajaran. Jadi kalau di total satu tema atau satu buku tematik itu bisa terdiri dari 4 kali 6 PB, 4 subtema dikali 6 PB, berarti sekitar 24 video seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini, ini adalah tampilan playlist di YouTube. Strukturnya seperti itu. Jadi ini biasanya untuk satu pembelajaran itu untuk satu hari. Jadi kita share ke anak-anak itu satu video satu hari, dan jadi nanti mereka bisa, targetnya hari itu adalah menyelesaikan pembelajaran untuk satu pembelajaran. Nah, dengan metode asinkronus tadi, ketika ini ada di video YouTube, jadi anak-anak tidak harus menyelesaikan satu video itu sekali tonton, itu tidak. Jadi bisa melihat beberapa menit terlebih dahulu, mengerjakan sedikit, kemudian dilanjutkan nanti, karena kan videonya bisa diakses kapan saja seperti itu. Jadi itulah untuk strukturnya bisa lebih mengikuti yang ada di buku seperti itu. Dan anak-anak pun belajarnya lebih terstruktur dan terjadwal. Selanjutnya, membantu memahami buku tematik. Nah, di sini kita ketahui bahwa ketika pembelajaran daring, yang mendampingi anak-anak belajar di rumah adalah orang tua. Walaupun sebagian besar orang tua ingin membantu anak dalam belajar, tapi tidak sedikit atau bahkan banyak orang tua yang kebingungan dengan isi buku tematik itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu wujud dari yang kami berikan agar orang tua bisa lebih memahami bagaimana menyampaikan buku tematik ini sendiri kepada anak. Nah, yang terakhir adalah kenapa kita memilih podcast. Pembuatannya yang mudah dan cepat. Kita lihat pertama dari segi peralatan. Jika kita membuat video seperti ini, kita butuh banyak sekali persiapan, mulai dari kamera, pencahayaan, dan sebagainya. Jadi, tapi dengan podcast itu sendiri, karena yang kita tampilkan hanya layar laptop, jadi minimal kita punya laptop yang bisa merekam layarnya, kemudian merekam suara. Nah, rekomendasinya tentu saja kita harus tambahkan juga mic yang bagus ya, karena fokusnya adalah di audio itu sendiri. Kemudian yang terakhir, materi, karena kita ini menggunakan buku tematik, strukturnya kita mengikuti buku tematik, jadi secara otomatis materi sudah tersedia. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, untuk pembuatan podcast ini sangat mudah. Kita bisa menghasilkan banyak video podcast, produk podcast dengan waktu yang cepat dan proses yang mudah. Pengalaman di kelas 1 kemarin ketika kami membuat podcast ini sendiri, dalam satu hari kalau dikebut itu kita bisa membuat 2 subtema. 2 subtema itu dalam satu hari dari pagi sampai sore. Tapi kalau kita mau santai, itu satu subtema berarti 6 pembelajaran itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari. Dan itu sudah selesai, sudah siap upload ke YouTube. Tidak perlu proses editing banyak. Jadi bisa kita katakan prosesnya sangat mudah dan cepat. Walaupun podcastnya sendiri durasinya bisa sampai 15 sampai 20 menit. Tapi prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Karena itu tadi, alatnya cukup laptop plus mic. Selain itu materi juga sudah tersedia dari buku tematik. Nah, itu salah satu yang menjadi alasan kami memilih podcast. Jadi dalam pembelajaran daring bisa dibilang sumber media pembelajaran utamanya adalah podcast ini sendiri yang mengikuti struktur tematik sesuai dengan tema, subtema, dan pembelajaran berapa yang harus diselesaikan pada hari itu. Namun tentu saja ini tidak cukup. Dalam pembelajaran perlu ada bagian-bagian yang dijelaskan lebih mendalam. Nah, disinilah kami juga membuat sebuah atau beberapa video pembelajaran untuk menjelaskan kembali beberapa bagian konsep yang harus dieksplor secara lebih mendalam. Nah, untuk video pembelajaran ini biasanya durasinya lebih singkat, sekitar 1, 2, sampai 5 menit. Video pembelajaran ini seperti yang kami sampaikan tadi, hanya membahas beberapa materi penting atau pokok yang perlu penjelasan lebih. Misalnya dalam pembelajaran kelas 1 di tema 8, subtema 3
ada pembelajaran tentang pengurangan atau pengurangan bilangan puluhan. Nah, ini kami rasa perlu untuk dijelaskan lebih lanjut. Karena itu kami buat sebuah video berbeda, di mana di sini menjelaskan pengurangan tersebut dengan menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Nah, video pembelajaran sendiri bentuknya bisa bermacam-macam, seperti jika di tematik itu ada lagu, berarti bisa kita buat video lagu, video klip lagu. Kemudian kita bisa buat juga animasi, bisa kita buat video seperti ini menggunakan green screen. Nah, di sini sebenarnya kreativitas guru yang dituntut untuk berinovasi bagaimana menyajikan pembelajaran, terutama bagian-bagian yang agak sulit dimengerti anak melalui video agar bisa lebih menarik seperti itu. Dan yang terakhir yang kita sampaikan adalah yaitu beberapa tugas atau penugasan online menggunakan Google Form seperti itu. Ya, nah demikian sharing dari kami mengenai pembelajaran daring yang telah dilakukan di SD Takmirul Islam Surakarta. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.